Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang perkembangan sepak bola nasional, utamanya Timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo di-subscribe. Oh ya teman-teman sekalian, sebelum saya masuk pada topik kajian yang ingin saya sajikan, yang ingin saya share ke teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan juga memberikan komentar-komentar positif di video-video saya sebelumnya. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang prediksi Timnas Indonesia yang meskipun berada di grup neraka, grup maut, yaitu grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Indonesia tetap akan lolos, yaitu minimal lolos ke putaran keempat. Timnas Indonesia diprediksi bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2026. Prediksi tersebut disampaikan oleh salah satu pandit asing asal Amerika Serikat, Ben Griffiths. Seperti diketahui, Timnas Indonesia itu berada di pot 6 pada drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana drawingnya berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasil drawing atau undian itu kemudian menempatkan Timnas Indonesia di grup C. Menariknya, grup ini berisikan negara-negara kuat. Marcelino Ferdinand dan teman-teman yang lain itu akan bersaing dengan 5 negara lain, yaitu seperti Jepang, kemudian ada Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menurut Ben Griffiths, Timnas Indonesia itu berada di grup yang cukup berat dan bakal sulit bagi skuad Garuda Timnas Indonesia jika ingin finish di urutan 2 besar. Dia mengatakan bahwa Jepang dan Australia yang sudah menjadi langganan ke Piala Dunia itu akan mengambil alih 2 peringkat teratas di papan klasemen nanti. Sementara Arab Saudi yang kekuatannya cukup bisa mengimbangi, yaitu mengimbangi Jepang dan Australia, diprediksi bakal finish di peringkat 3 atau 4. Dengan demikian, untuk bisa maju ke babak keempat, maka Timnas Indonesia harus bersaing dengan Bahrain dan Cina untuk berada di posisi 4 besar. Saya juga sepakat bahwa kalau kita melihat peta persaingannya di grup C ini memang berisi 3 kekuatan besar Asia, yaitu Jepang, kemudian ada Australia, ada Arab Saudi. Jepang dan Australia, bahkan juga Arab Saudi, ini kan menjadi langganan Piala Dunia. Jadi saya kira akan sangat sulit jika Indonesia ingin menembus, ya jangan peringkat 1 ya, ingin menembus peringkat 2 atau peringkat 3. Ini bukan sebentuk pesimisme yang saya tunjukkan, bukan. Ini adalah target realistis, impian realistis yang mungkin bisa dicapai oleh Timnas Indonesia di putaran ketiga, utamanya nanti di grup C. Tetapi ini kalau kita melihat peta persaingan, kita bisa melihat peluang, kemudian kita bisa melihat kekuatan kita apa, tapi juga kita harus melihat ancamannya. Ancaman nyata yang benar-benar bisa kita lihat dari grup C ini adalah bahwa kita satu grup dengan Jepang. Ya, kita tahu Jepang. Kita juga satu grup dengan Australia. Kita juga tahu siapa Australia itu. Piala Dunia tahun 2022, Australia tembus hingga babak knockout ke 16 besar, di mana di 16 besar Australia harus melawan Argentina. Jadi bisa kita bayangkan dari peta ini, Timnas Indonesia akan mengambil di posisi mana. Jadi kita harus menawar, kita harus mengamati, memproyeksikan bargaining position kita, Timnas Indonesia itu di mana dengan peta yang sudah saya sebutkan tadi. Maka tidak berlebihan kalau misalnya dalam satu grup dihuni oleh 3 kekuatan besar atau 3 tim papan atas Asia, maka peluang Timnas Indonesia
Satu-satunya mungkin ini kalau kita ngomongin soal hitung-hitungan matematis, ya peringkat 4. Tetapi kalau misalnya di grup itu hanya dihuni oleh 2 tim papan atas, maka ada kemungkinan, ada peluang bagi Indonesia untuk menempati ranking ketiga atau ranking keempat. Tetapi dua-duanya sama, baik ranking ketiga maupun ranking keempat itu nanti akan melaju ke putaran keempat. Jadi sekali lagi ini adalah peta persaingan di grup C. Nah, kalau kita bisa melihat peta persaingannya, kita bisa memproyeksikan, kita bisa melihat kita sekarang berada di mana. Berdirinya di posisi apa. Kita berada di deretan paling bawah. Bahkan media Italia itu menyebut timnas Indonesia hanya pelengkap saja nanti di grup C. Di grup C, Indonesia adalah peringkat terendah, yaitu 133. Ini fakta. Ini bukan pesimisme, ini fakta. Apakah saya setuju dengan pernyataan media Italia yang menyebut Indonesia hanya sebagai pelengkap saja? Tentu saja, sebagai warga negara yang baik, sebagai pecinta timnas Indonesia, timnas Garuda, saya tidak sepakat. Karena menurut saya, timnas Indonesia tentu memiliki peluang. Peluang ini yang kemudian kita harus manfaatkan dengan melihat kekuatan kita apa dan ancaman yang datang ke kita apa. Setiap tim di grup C dan di grup-grup yang lain itu adalah ancaman bagi tim yang lain. Nah, Jepang melihat Indonesia ya sebagai ancaman, bahkan Jepang tidak pernah meremehkan timnas Indonesia. Katanya tampil di GBK nanti, tampil di Jakarta nanti, itu akan menjadi pressure yang kuat bagi timnas Jepang. Kenapa? Mereka melihat antusiasme masyarakat Indonesia beberapa bulan belakangan ketika timnas Indonesia tampil. Gitu. Bahkan ketika misalnya timnas Indonesia mampu mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di GBK yang mampu kemudian mengantarkan timnas Indonesia ke putaran ketiga, penonton timnas Indonesia yang hadir di GBK itu memecahkan rekor. Jadi penonton terbanyak di putaran kedua. Jadi teman-teman sekalian, untuk bisa maju ke babak keempat, timnas Indonesia harus bersaing dengan Bahrain dan Cina. Jadi ya bersaing untuk memperebutkan peringkat keempat besar. Nah, kalau menurut Ben Griffiths, Cina kemungkinan besar difavoritkan atas Indonesia dan Bahrain. Namun, baik Bahrain maupun Cina itu bisa saja mendapatkan hasil yang buruk kapanpun. Mengingat 1 dari 3 tim ini itu akan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, kalau Ben Griffiths mengatakan yang difavoritkan Cina untuk mengalahkan, ya mungkin nanti mencuri poin dari timnas Indonesia atau Bahrain, saya kira juga tidak cukup tepat, tidak cukup bijak mengatakan demikian, karena ini bukan sesumbar. Karena misalnya media Cina sendiri itu kan pernah menyebut bahwa timnas Indonesia atau Indonesia itu akan menjadi poros kekuatan baru sepak bola di Asia. Itu melihat dari potensi-potensi para pemain yang sekarang ada di timnas Indonesia. Jadi saya kira sekali lagi, bahkan timnas Indonesia menurut saya itu bisa mengambil keuntungan atau bisa juga nanti bisa memperdaya Bahrain dan Cina. Tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa timnas Indonesia itu masuk di grup yang berat. Saya sekali lagi ulang, grup yang berat. Bahkan bukan hanya berat, tetapi juga neraka. Bagaimana tidak, di grup ini itu ada 3 negara besar yang saya sebutkan tadi yang sudah menjadi langganan Piala Dunia, yaitu ada Jepang, kemudian ada Australia, dan Arab Saudi. Tetapi Indonesia bukan tanpa harapan. Indonesia sebagaimana tim-tim yang lain seperti Bahrain dan Cina juga punya harapan. Itu artinya ini jalan bagi timnas Indonesia untuk terus berjuang. Bahwa sebelum janur kuning melengkung, kesempatan masih terbuka. Dan itu yang harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Jadi mulai dari pemain hingga jajaran tim ofisial itu harus percaya pada keyakinan ini.
Meskipun nanti tidak lolos secara otomatis ke Piala Dunia sebagai peringkat 1 atau 2, karena itu kemungkinan sangat kecil, timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk berebut peringkat 3 dan 4. Nah, untuk berebut peringkat 3 ya Indonesia berarti kan harus bersaing dengan salah satu dari 3 tim papan atas tadi. Entah itu nanti Jepang, atau Australia, atau Arab Saudi. Tapi kemungkinan nanti kalau saya membaca, timnas Jepang akan menjadi juara grup, kemudian disusul dengan Australia, baru peringkat ketiganya adalah Arab Saudi. Nah, prediksi ini, pembacaan ini juga bisa berubah kalau kira-kira 3 tim papan atas tadi itu misalnya mungkin tergelincir di salah satu, di salah 2, atau di salah 3 pertandingan. Jadi ya, kayaknya peringkat 1, 2, dan 3 sudah akan dipegang oleh 3 tim papan atas tadi. Sementara Indonesia, sekali lagi saya ulang, bisa memperebutkan peringkat keempat. Ini setelah kita membaca peta persaingan yang ada di grup C. Artinya teman-teman, jika Indonesia mampu finish di peringkat keempat, ya 3 atau 4, maka Indonesia berhak untuk lolos ke putaran keempat nanti. Dan itu memperpanjang napas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kalau Indonesia lolos ke putaran keempat, maka kesempatan tampil di Piala Dunia itu masih sangat terbuka, gitu ya, masih sangat terbuka jalannya. Tetapi saya pikir timnas jangan dulu berpikir untuk menyerah pada keadaan. Tidak boleh ada pikiran untuk merebut hanya peringkat keempat. Jadi sejak undian ini dilakukan, seluruh staf pelatih dan kemudian para pemain timnas Indonesia, timnas Garuda harus men-setting pikiran untuk membidik peringkat 1 dan peringkat 2. Meskipun itu akan menjadi mission impossible. Akan tetapi teman-teman, selama dunia masih berputar, selama matahari masih terbit dari arah timur dan kemudian tenggelam atau terbenam di arah barat, berarti apapun masih sangat mungkin untuk terjadi. Bahkan mungkin kita akan dihadapkan pada kejutan-kejutan tak terduga yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia. Karena ya, timnas udah jago bikin kejutan. Misalnya bisa kita lihat di Piala Asia U23. Grup C itu kan grup neraka katanya. Bahkan Erick Thohir juga mengakui kalau timnas Indonesia itu masuk di grup yang berat pada ronde ketiga atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Meskipun Indonesia berada di grup yang berat, tetapi Erick Thohir tetap berharap gitu bahwa timnas Garuda, timnas Indonesia yang kita banggakan ini akan meniru atau bisa meniru Austria dan Georgia di Euro 2024, di mana secara mengejutkan Austria mampu menjadi juara grup D dengan mengungguli Prancis hingga Belanda. Lalu kemudian Georgia yang sukses juga lolos ke babak penyisihan setelah mengalahkan Portugal dengan skor 2-0. Kita tahu bahwa Portugal adalah juara Eropa tahun 2016. Meskipun juara, pada akhirnya Portugal juga punya celah. Dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh Georgia. Artinya teman-teman, tidak ada sebuah tim yang sempurna di dunia ini. Kita harus men-setting pikiran kita bahwa meskipun Jepang, Australia, kemudian Arab Saudi itu menjadi langganan Piala Dunia, ya kita setting pikiran kita bahwa mereka masih bisa kita kalahkan. Karena pada dasarnya setiap tim itu kan memiliki potensi untuk melakukan kesalahan, kekeliruan. Meskipun tim tersebut itu tim terbaik di dunia. Bahkan tim sekelas Argentina itu kan masih bisa melakukan kesalahan di pertandingan pertama melawan Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Nah, kita juga berharap baik Jepang maupun Australia hingga kemudian Arab Saudi itu akan melakukan kesalahan yang sama ketika nanti berhadapan terutama dengan timnas Indonesia. Sehingga dari kesalahan yang mereka bikin sendiri, kita bisa mengambil keuntungan, bisa mengambil manfaat. Meskipun begitu teman-teman, kita juga jangan menutup mata bahwa di luar 3 tim papan atas Asia tersebut, masih ada 2 tim lain yang bisa saja menikung Indonesia, yaitu ada Bahrain juga kemudian Cina.
Jika Indonesia terlalu fokus untuk mencuri poin dari Jepang, kemudian Australia, dan Arab Saudi, bisa-bisa Indonesia nanti akan kena tikung oleh Bahrain dan Cina yang juga sama-sama ingin lolos ke Piala Dunia. Itulah kenapa teman-teman, saya bilang di putaran ketiga nanti, Indonesia harus mencuri poin dari Bahrain dan Cina. Ya, sambil lalu juga berpikir untuk menyulitkan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jangan kasih kendor. Artinya walaupun kita dianggap tim terlemah dengan ranking FIFA terendah, jangan sampai kemudian mereka meremehkan kita. Jadi kita buktikan bahwa kalau misalnya kita tidak mampu mengalahkan mereka, setidaknya kita menghambat atau menyulitkan mereka untuk mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Teman-teman sekalian, kita tidak bisa menyesali apapun yang sudah terjadi pada drawing yang dilakukan di Malaysia, di mana pada hasil drawing tersebut kemudian kita tahu Indonesia masuk grup C. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah grup yang ideal bagi Indonesia. Kita harus melihat grup ini sebagai grup yang kompetitif. Kita harus melihat setiap pertandingan di grup C itu sebagai pertandingan yang akan menguji kesiapan timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Justin Hubner. Jadi setelah mengetahui bahwa Indonesia berada di grup C, grup ini adalah grup yang sulit. Jadi kata Justin Hubner, grup ini adalah grup yang sulit. Dan dia mengatakan bahwa jika timnas Indonesia ingin pergi ke Piala Dunia, maka Indonesia harus bersaing dengan tim yang terbaik. Nah, ini jalan yang harus kita tempuh. Dan salah satu atau salah tiga yang terbaik di Asia selama beberapa tahun terakhir ini itu ada di grup C, yaitu Jepang, kemudian Australia, dan Arab Saudi. Artinya, kita harus melihat grup C ini sebagai grup yang akan memaksa setiap tim untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Hanya dengan menampilkan yang terbaik, kita bisa tahu sejauh mana kekuatan timnas Indonesia. Inilah mungkin yang dilihat STY dari grup ini, grup C. Di mana kabarnya ketika dia dikabari bahwa timnas Indonesia itu masuk grup berada satu stage dengan Jepang, kemudian Australia dan Arab Saudi, STY terdengar senang dan gembira. Artinya STY tidak melihat grup ini sebagai sebuah ancaman atau grup neraka yang akan membunuh langkah Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia. Kemungkinan besar STY melihat grup ini sebagai ruang ujian bagi timnas Indonesia untuk menaikkan level dan menguji kesiapan skuad Garuda, skuad timnas Indonesia, apakah sudah layak untuk tampil di Piala Dunia. Ya, cukup masuk akal gitu. Nah, jika benar seperti ini, maka kondisi yang berbeda sebenarnya sedang dialami oleh Cina. Jadi oleh media Korea, Nikkan Sport, Cina ini dikabarkan lebih apes karena kebagian grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini gitu. Jadi Cina disebut butuh keajaiban untuk bisa ke Piala Dunia. Loh, kok bisa Cina lebih apes dari Indonesia? Kok butuh keajaiban, katanya gitu kan. Nah, sepak bola Tiongkok ini dikabarkan sedang putus asa ya, karena Cina masuk grup C, yaitu grup terburuk dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh Cina. Cina dianggap lebih apes dari Indonesia karena catatan kemenangan Cina di putaran yang kedua itu menjadi yang terburuk ketimbang pesaing lain di grup C. Ya, di grup C yang sudah ada di putaran ketiga. Jumlah kemenangan Cina itu bahkan tidak lebih baik dari timnas Indonesia yang meraih 3 kemenangan serta 2 imbang dan hanya sekali kalah dengan 10 poin yang didapatkan pada babak kedua. Artinya, jika kita melihat dari sisi yang lain, ternyata ada tim lain yang lebih gugup daripada Indonesia. Dan ini bisa dijadikan sebagai peluang bagi Indonesia untuk mencuri poin dari Cina. Saya kira jika Indonesia mampu meraih
poin dari pertemuannya dengan Bahrain dan Cina, Indonesia atau timnas Garuda memiliki kans untuk duduk di peringkat keempat. Dan itu sudah lebih dari cukup bagi Indonesia untuk melanjutkan langkah ke putaran keempat. Karena ada kemungkinan juga kan, itu sudah pasti ya, kemungkinan atau pasti gitu ya, bahwa nanti Cina dan Bahrain juga akan dibabat habis sama, kalau nggak Jepang, ya Australia atau Arab Saudi ya. Paling ketiga-tiganya juga akan membabat habis atau membantai Bahrain dan Cina. Tetapi mudah-mudahan itu tidak dilakukan ketika mereka ketemu dengan Indonesia. Karena Indonesia akan menjadi tim yang akan menyulitkan mereka. Tidak apa-apa kalau mereka tidak meraih kemenangan. Artinya tidak apa-apa kalau Indonesia tidak bisa meraih kemenangan ketika berhadapan dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tidak apa-apa. Yang terpenting yang harus mereka lakukan, paling tidak begitu ya, yang agak masuk akal adalah menyulitkan langkah mereka untuk menciptakan gol ke gawang kita. Apalagi kita punya Bang Jayadi, Jay Itzes, yang bermain di Serie B Italia, yang kemudian pada musim depan akan bermain di Serie A. Kita punya back yang kokoh, dan saya kira kita harus percaya bahwa Bang Jayadi akan menahan setiap gempuran tim-tim di grup C. Terutama ya nanti dari Jepang, kemudian Australia, Arab Saudi, ya semua ya, termasuk Bahrain dan Cina. Harus bisa ditahan. Kalau bisa harus clean sheet. Itu harus dilakukan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Jadi kita harus optimis mungkin bahwa timnas Indonesia akan mendulang banyak poin di putaran ketiga. Tidak akan menjadi tim juru kunci. Terutama kita harapkan Indonesia mampu mencuri poin dari Bahrain dan Cina yang kondisinya juga tidak lebih baik dari timnas Indonesia. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan juga sudah memberikan komentar-komentar positif di video-video saya sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.